Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo dan kali ini kita akan bahas tentang improvisasi piano yang kita fokuskan untuk eksplorasi tangan kanan supaya teman-teman bisa ngelik juga, bisa main secara spontan tapi tetap on the track. Supaya apa? Supaya terdengar lebih baik, lebih harmonis dan ya nyaman untuk teman-teman mainkan. Simak terus video ini dari awal sampai habis hanya di segmen Piano Imtrik. Yang namanya piano improvisasi itu pasti banyak triknya ya. Makanya segmen ini piano imtrik, improvisation trick. Nah, teman-teman bisa simak video-video piano imtrik di channel Krisna Adityo ini. Dan buat teman-teman yang mau kursus musik secara online, teman-teman bisa join di kolom deskripsi. Di situ ada nomor WA yang teman-teman bisa hubungi dan nanti akan ada admin yang membalas WA teman-teman semua. Ada konsultasi secara gratis juga di sana seputar tentang pembelajaran piano di sana dan juga ada berbagai macam program untuk belajar piano dan pastinya fleksibel untuk teman-teman semua. Nah, kali ini pembahasan tentang eksplorasi tangan kanan ya. Kita akan berhubungan dengan beberapa istilah-istilah seperti approaching dan enclosure dan cara kerjanya seperti apa, logikanya bagaimana. Langsung aja simak videonya. Nah, kita bikin dulu yang namanya progresinya, teman-teman. Kita bikin yang sederhana aja. Kita mulai dari F dulu, chord 4 ya. Kalau kita main di Do sama dengan C, E minor, masuk ke D minor, masuk juga ke C. Nah, seiring berjalannya video ini, maka nanti kita akan tambah sedikit-sedikit nada yang ada di tangan kiri ini ya, teman-teman. Garis besarnya adalah kita akan membahas tentang approaching yang ada di tangan kanan. Artinya, itu perjalanan nada. Pergerakan perjalanan nada ya. Contohnya seperti apa? Misalnya begini. Nah, misalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat-sangat sederhana. Ada approaching, ada yang namanya juga enclosure. Kadang kita itu ekspektasi bahwa menggunakan skills ini, skills itu, skills ini, skills itu. Sebenarnya coba kita sederhanakan, kita hanya menggunakan skills ini aja. Ya hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hanya ini aja. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkannya? Kita mulai dulu dari yang sederhana. Kalau sederhana kita saja masih pusing gitu ya, masih mikir dan yang lain-lain, belum tentu skill yang lain itu terus teman-teman bisa menyesuaikan. Makanya kita mulai dari yang sederhana dulu. Nah, F ini dia terdiri dari ada F, ada A, ada C. Ya, E minor, E, G, B. Seperti itu. Bagaimana caranya kita bikin perjalanan approaching-nya tadi, perjalanannya gitu ya. Dan masuk enclosure-nya itu nanti jatuh nadanya dia akan berkaitan dengan chord yang ada di tangan kiri ini, isian chord yang ada di tangan kiri ini. Ada F, ada A, ada C. Misalnya, kita bikin dulu yang paling sederhana. Sol, la, do, la, do. Misal gitu ya. Ta, ta, tam, ta, tam. Ta. Do ini ada di chord F. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, mi, E ada di E minor. Nah, kemudian ada di D minor. Nah, do ada di C, ya kan? Kemudian kita galakin lagi. Misalnya, nah misalnya seperti itu. Nadanya kita banyakin. Contoh lagi pelan. Nah, pergerakannya seperti itu. Memang pergerakannya ini dia acak. Dan melatihnya ini memang butuh yang namanya proses, teman-teman. Dan jam terbang. Riset juga sana-sini. Nah, ini kita menggunakan chord dasar. Sekarang kita akan menggunakan chord yang kita tambah satu nada, sehingga peluangnya juga bertambah. F mayor 7. Ya, kita tambah E di sini, E minor 7, kita tambah D di sini, D minor 7 kita tambah C, dan C mayor 7 kita tambah
B. Artinya enclosure-nya dia bisa jatuh di sini. E juga ketika di F, ya. E minor 7 ketika dia jatuhnya bisa di D-nya. Contoh. Tuh. Re mi do la do sol do. Misalnya kayak gitu. Ya. Kalau kita main cepet, nah, jatuhnya di C mayor 7. Pas. Oke ya. Sekarang kita bisa nambah lagi kemungkinannya. Ya, F-nya kita menggunakan F mayor 9. Nah, kemudian D minornya kita juga menggunakan D minor 9. Kita menggunakan ini aja dulu 2. Dan D minor 9. Berarti peluangnya tambah lagi di 2 chord ini. Peluang enclosure-nya. Ya. Jadi, kita bisa memainkan seperti ini. Tuh, ini sol. Walaupun tangan kirinya dia nggak bisa mencet solnya, tapi tangan kanan ketika dia mencet sol, otomatis ketika dia tertekan berbarengan seperti ini, dia akan membentuk satu chord yang jadi F mayor 9 tadi itu. Ya. Nah, mi, fa la do, re fa la do, mi. Ya, jadi D minor 9. Mi, re, do, da, de. Ya, si. Bisa juga pakai C mayor 9. Ya. Bisa juga begitu. Nah, E minor. Ini. E minor 9. Oke, kita akan coba. Ya, agak sedikit ada aksen berbeda di situ. Ya. Agak sedikit ada aksen berbeda, tapi kalau kita bisa tabrakin aja nada ini, mungkin akan menjadi hal yang unik di situ, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau menurut teman-teman itu nggak cocok, ya nggak usah dikasih, gitu ya, dibiarin aja. Nah, kemudian kita akan kasih dia chord tambahan di situ dari antara D minor 7 kemudian ke C mayor 7. Kita akan gunakan C crash 6. C crash 6 itu bunyinya apa? C crash, F, kemudian G crash dan A crash. Nah, artinya ada tambahan nada lagi di sini. Ada G crash, ada A crash, ada C crash. Nah, 3 nada ini kita bisa gunakan sebagai enclosure dan kita juga bisa gunakan sebagai approaching-nya tadi. Contoh. Nah, oke, lagi. Sol la do re mi do 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 do. Seperti itu. Nah, tangan kanan ini kita juga bisa kombinasi menggunakan nada biasa begini, single note seperti ini. Bisa juga kita gunakan chord-chord ya, yang berkait juga di situ. Yang penting enclosure-nya jatuh dengan chord yang terkait dengan tangan kiri. Contoh. Nah, kecepatan mainnya. Oke, kecepatan. Nih. Ini dapat satu ya. Tuh. Tuh, jatuh. Sama. Tuh, jatuh di situ. Jadi kita bisa ketika kita bisa main seperti itu, approaching-nya kita singlein. Misalnya. Approaching-nya kita singlein. Kalau misalnya dia duluan mencet, kita chordin dulu. Nah, ketika enclosure dia jatuhin di chord.
Nah, intinya seperti itu, pergerakan-pergerakan yang seperti ini. Ya, ini kayak free play aja, main secara bebas aja begitu, tanpa ada berbagai macam aturan yang membingungkan. Tapi ini sederhana aja, kita pakai yang sederhana aja. Kita hanya memaksimalkan tangga nada ini, dan kita gunakan nada-nada yang berkait dengan chord ini, kita tambahin ke tangga nada yang ada tadi. Ya, tadi ada ini, C crash, G crash, dan A crash. Ya, berarti kita bisa gunakan ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kepencet ini tadi. Kepencet ini ya. Tapi juga enak juga. Nah, intinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini dan pengen diperluas, silahkan tulis di kolom komentar. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kali ini Mas Kris berharap supaya teman-teman bisa ikut berlatih di rumah, dan yang namanya belajar piano itu tidak instan ya, pasti butuh proses dan harus rutin untuk latihan. Semangat terus latihannya, jadikan permainan piano ini, latihan piano teman-teman ini menjadi hal yang menyenangkan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, sehat selalu dan salam harmonis.